Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kita juga ingin memberikan kesempatan yang lebih besar kepada yang fresh graduate ya, pada talenta-talenta digital, diaspora, putra-putri dan sebagainya. Ya, putra-putri terbaik kita. Nah, di sisi lain juga kita memberikan ruang 100% formasi untuk non ASN ya. Jadi ini betul-betul prioritas dan kelulusannya itu berdasarkan peringkat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, melalui mekanisme tahun 2024 ini ada keseimbangan ya antara tadi yang P3K dengan yang CPNS-nya. Nah, oleh sebab itu maka kita ingin ada konfirmasi data yang sesungguhnya. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi tim kami dari Menpan, tim teknis Menpan dengan BKN ini sudah bekerja gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kita pastikan bahwa tenaga non ASN yang sudah mendaftar sekian orang, yang belum mendaftar sekian orang. Dan ini butuh komitmen dari kita bersama. Nah, harapannya ini kita mengoptimalkan waktu tadi yang sampaikan Pak Kepala supaya betul-betul dalam 2 hari ini mereka mendorong, Bapak Ibu harus mendorong mereka itu untuk bisa paling kurang mendaftar. Dan insya Allah kalau sudah terdaftar dalam pangkalan database BKN, ya maka dia bisa ikut seleksi, kemudian dipertimbangkan untuk bisa menjadi P3K. Apakah dia P3K atau dia P3K yang paruh waktu. Ya. Nah, oleh sebab itu dari hasil data tadi sampaikan Pak Kepala, mungkin ada yang sudah pensiun karena usianya sudah 58, ada yang sudah tidak aktif lagi bekerja, ada yang meninggal dunia, atau ya ada yang sudah menjadi ASN. Jadi nanti mungkin 1,7 itu bisa saja berkurang karena beberapa dari pegawai non ASN tadi dia sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah kita apa? Di 634 itu kita sudah masukkan tuh mereka yang tidak TMS, yang TMS ya, yang tidak memenuhi syarat administrasi termasuk di CPNS yang belum lamar, kita berikan kesempatan di tahap kedua. Ya, di tahap kedua. Termasuk juga supaya tidak ada kekhawatiran mereka tidak bisa dibayar dan sebagainya, maka Bu Menteri juga sudah menyiapkan surat bahwa penganggaran untuk gaji tenaga non ASN selama proses ini maka masih bisa berjalan. Nah, oleh sebab itu proses ini yang sudah kita lakukan bersama teman-teman BKN termasuk juga mengkonfirmasi data. Nah, oleh sebab itu maka di pertemuan kita ini maka kita harus memastikan bahwa tenaga non ASN khususnya yang terdata dalam database itu mendaftar dan mengikuti seleksi. Ya, mendaftar dan mengikuti seleksi itu yang penting. Maka pastikan datanya bagi yang belum tadi disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Harmen, ya tadi angkanya beliau sudah detil, itu pastikan bahwa dia masuk, kemudian memastikan yang kelulusan itu dia mendaftar mengikuti dan sebagainya. Ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian memastikan pengangkatannya. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah lulus tapi dia tidak diangkat. Ya, termasuk memastikan ketersediaan anggarannya. Karena kenapa? Kan dengan surat Bu Menteri itu sudah mendorong bahwa itu bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu ini penting. Nah, dengan demikian, maka dengan Permen 634 tadi, itu masih ada pertanyaan tambahan. Wah, kami bagaimana Pak dengan pegawai non-ASN yang melamar pada tahap 1 tapi tidak bisa melamar di tahap kedua. Padahal mereka yang sudah melamar di tahap 1 dan dia sudah ikut seleksi, maka dia akan menjadi P3K paruh waktu. Mungkin karena apa? Karena formasinya. Terus yang kedua, bagaimana dengan pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi CPNS? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2? Kan ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya Pak Deputi ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pegawai non-ASN yang melamar P3K tahap 1 tapi tidak mengikuti seleksi? Dia sudah mendaftar, begitu mau seleksi sakit atau ada halangan dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti akan kita jawab. Nah, oleh sebab itu sudah ada dan sudah dilakukan rapat koordinasi untuk penyelesaian tenaga non ASN ini.
Jadi Pak Mendagri itu sudah tegas, ya sudah tegas. Yang pertama bahwa ini komitmen yang cukup kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN, tapi butuh apa? Butuh komitmen dari para PPK. Makanya kemarin Pak Mendagri itu dengan datanya dia langsung menunjuk, ya. Begitu juga dengan Bu Menteri, ya Bu Menteri juga menyampaikan. Nah nanti dari Pak Mendagri akan mengeluarkan surat larangan tidak boleh merekrut dan beliau akan menjatuhkan sanksi. Ya. Termasuk juga nanti di dalam surat edaran Pak Mendagri itu terkait juga dengan pembiayaan yang bisa dilakukan melalui pembiayaan barang dan jasa. Ya. Jadi Bu Menteri juga sudah tegas terhadap sisa non ASN yang saat ini, kemudian juga kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bu Menteri Pan-RB. Ya. Termasuk dari Pak Kepala BKN, beliau juga sudah secara tegas menyampaikan perpanjangan untuk pendaftaran. Tidak lain yang secara teknis ini memberikan ruang kepada Pemda untuk segera melakukan pendaftaran termasuk menyesuaikan ya dan mengkonfirmasi data dulu di dalam SSCASN-nya ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian karena waktunya cukup mendesak maka ini tadi arahan Pak Kepala tadi supaya disebarluaskan secara masif ya. Jadi jangan sampai nanti kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu dari tindak lanjut itu sudah ada perpanjangan tadi untuk pendaftaran P3K berdasarkan surat dari Pak Kepala BKN ya. Kemudian juga kita sudah melakukan coaching klinik juga. Ini alhamdulillah Pak Kepala, Pak Waka, Pak Deputi, tim Bapak itu sudah bergerak dengan tim kami ya, termasuk juga dihadiri oleh 546 instansi daerah ya, baik dari ODA Kemendagri, dari PPSI-nya BKN ya. Tanggal 9 sampai 15. Jadi setiap sore itu teman-teman itu standby untuk melakukan dialog diskusi dengan teman-teman pemerintah daerah. Nah, kemudian dari sisi Kemenpan kita juga sudah membuat kebijakan termasuk dengan Pak Kepala ya, dengan Pak Waka, juga dengan Bapak Ibu Deputi di BKN dan di Menpan untuk membicarakan rencana kebijakan optimalisasi formasi P3K ya, khusus